Ya, halo anak-anak, jumpa lagi dengan Paman Sam di acara Anak Kreatif. Wah, Paman Sam senang sekali bisa menjumpai anak-anak di Anak Kreatif ini. Karena apa? Karena anak-anak juga setia terhadap acara Anak Kreatif ini bersama Paman Sam. Tentu saja Paman Sam selalu memberikan dongengan-dongengan, cerita-cerita yang bisa menjadi cerminan, bisa menjadi tauladan, bisa memiliki hikmah untuk anak-anak bisa melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini Paman Sam akan menceritakan dengan judul Pikir Dahulu Akibatnya. Ini karya Vanda Parengkuan. Nah, pikir dulu akibatnya. Judulnya Pikir Dahulu Akibatnya. Wah, kira-kira apa ini? Judulnya kok pikir dahulu akibatnya. Nah, anak-anak, ada 3 sahabat karib yang rumahnya berdekatan dalam satu kampung memang. Namanya Abi, Maria, dan Yati. Abi, Maria, dan Yati ini selalu bermain bersama-sama, berangkat sekolah bersama-sama, usianya sebaya. Pada satu hari, Abi, Maria, Yati ini berkumpul di rumah Maria. Kali ini Abi, Maria, dan Yati tidak bermain apa-apa, tetapi mereka bertiga berbicara sesuatu yang rupanya agak rahasia. Semua masing-masing, baik Abi, Maria, Yati ini berpikir tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami masing-masing. Apa itu kejadiannya? Mereka membicarakan satu teman yang selalu menggoda mereka. Satu persatu pernah digodanya. Baik Abi, Maria, Yati pernah digoda oleh Windy ini. Nah, ketiganya ini merupakan satu sahabat yang akrab, sahabat karib, sehingga ketika ada anak lain yang memusuhi salah satu di antara ketiga ini, maka ketiganya akan melawan. Pokoknya kompak sekali ketiga sahabat ini. Nah, dalam pertemuan di rumahnya Maria tadi, ternyata Abi, Maria, dan Yati ini memiliki pengalaman sendiri-sendiri, memiliki keluh kesah sendiri-sendiri, memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Apa itu? Abi bercerita, berbisik pada Maria dan Yati. Windy terlalu nakal bagiku. Dia selalu menarik-narik rambutku, katanya Abi gitu. Maria juga begini, iya, Windy nakal, beberapa kali memecahkan kacamataku. Si Yati juga demikian, iya, si Windy memang nakal, dia beberapa kali mempermalukan aku di hadapan teman-teman. Terus kalau kamu dipermalukan di hadapan teman-teman, apa yang dipermalukan oleh Windy? Katanya aku adalah lelaki yang memakai rok. Abi dan Maria tertawa. Karena apa? Memang Yati ini seorang gadis, rambutnya pendek, sehingga menyerupai anak laki-laki. Nah, sama Windy diolok-olok, Yati, kamu ini lelaki yang berpakaian wanita, masa lelaki pakai rok? Begitu katanya Windy. Tentu saja Yati merasa malu, apalagi di hadapan
teman-teman di sekolahannya. Maria pun juga demikian. Maria ini berkacamata, kemudian selalu diganggu sehingga kacamatanya jatuh sampai pecah. Beberapa kali, tidak hanya sekali saja. Si Abi pun juga demikian. Rambutnya yang panjang selalu ditarik-tarik oleh Windy. Wah, ternyata tiga sahabat ini masing-masing mempunyai pengalamannya sendiri-sendiri dengan diganggu oleh Windy. Maka ketikanya berkompromi. Aku tidak rela kalau kalian berdua diganggu oleh Windy. Katanya si Abi. Maria pun juga berkata, aku pun juga tidak rela kalau kalian berdua diganggu oleh Windy. Yati pun juga berkata, ya, aku pun juga tidak rela kalau kalian berdua diganggu oleh Windy. Ya, kalau begitu kita benar-benar sahabat yang kompak. Bagaimana cara kita membalas Windy? Begitu katanya mereka bertiga. Mereka bertiga akhirnya berpikir, apa ya kira-kira yang bisa menjadi balasan untuk Windy, biar Windy mendapatkan pelajaran dari sikapnya yang selalu mengganggu teman-temannya. Akhirnya apa, anak-anak? Mereka bertiga mempunyai rencana akan memalukan Windy, mempunyai rencana akan membuat Windy jerah, mempunyai rencana agar Windy mendapat pelajaran dengan balasan yang sudah direncanakan oleh bertiga. Lalu apa kira-kira? Pada suatu hari, pada esoknya, Windy, Abi, Maria, dan Yati masing-masing mengumpulkan sebuah karet gelang. Katanya Maria, Abi, kamu di rumah punya tidak karet gelang? Kayaknya sih punya. Ibuku selalu menyimpan karet gelang ketika barusan beli nasi bungkus atau kue-kue, karetnya selalu disimpan. Mudah-mudahan masih ada. Oh ya, kebetulan kalau begitu, kata Maria. Maria pun juga demikian berkata, aku juga punya. Dulu ayahku pernah mengumpulkan karet, tapi entah ya sekarang masih ada apa tidak. Kata Yati pun juga, aku juga punya karet. Ya sudah, besok karet-karet ini kita kumpulkan. Untuk apa? Si Abi bertanya, Yati pun juga bertanya, untuk apa Maria? Rencana apa yang akan kita lakukan nanti? Ya sudahlah, besok saja. Tapi jangan sampai karet ini untuk menjepret si Windy. Sakit nanti kalau kena jepret. Tidak, aku tidak merencanakan untuk menjepret si Windy dengan karet. Si Yati pun juga demikian. Lalu untuk apa karet-karet ini? Mereka berdua penasaran dengan rencana Maria. Nah, apa kira-kira karet-karet gelang ini digunakan untuk apa? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Halo anak-anak, terima kasih Paman Sam masih melihat anak-anak setia melihat acara Anak Kreatif. Wah, senang sekali Paman Sam semakin semangat untuk memberikan dongeng dan cerita pada anak-anak. Nah, ceritanya tadi sampai di mana? Iya, betul. Mereka bertiga berencana mengumpulkan karet-karet gelang. Nah, pada esoknya, benar juga anak-anak, si Abi dan Yati mendatangi rumah Maria lagi. Maria, ini aku punya 5 karet. Yati juga demikian.
Iya Maria, aku punya 10 karet. Wah, sudah cukup. Aku punya 20 karet. Wah, ternyata Maria banyak karetnya. Ya, ayo kita kumpulkan karetnya. Ah, terus si Abi bertanya, Yati juga bertanya seperti yang kemarin ditanyakan kepada Maria. Karet-karet itu sudah terkumpul. Ternyata karet-karet itu dirangkai anak-anak, dirangkai satu mengait satu, berkait satu, dikaitkan satu karet, dikaitkan satu karet berikutnya. Akhirnya sejumlah karet yang dimiliki oleh Abi, Maria, dan Yati menjadi sebuah tali yang panjang. Nah, untuk apa kira-kira tali dari karet yang panjang ini? Maria pun akhirnya membisikkan sesuatu pada Abi dan Yati. Abi, Yati, sekarang kita memiliki tali karet. Tali karet ini nanti kita ikat di 2 batang pohon di depan rumah. Terus untuk apa? Ya, kita bermain di sana, bermain lompat tinggi. Oh ya, wah, permainan yang asik, katanya si Abi dan Yati. Ayo kita mulai saja. Akhirnya mereka bertiga bermainlah lompat tinggi dengan karet, tali karet. Wah, tingginya tidak terlalu tinggi. Karet itu dibentangkan sekitar setinggi lutut dari tingginya anak-anak Abi, Maria, dan Yati. Mereka bertiga saling meloncat. Meloncat. Ada yang keserimpet, ada yang kakinya kesangkut di tali. Tetapi karena talinya lentur dan tidak begitu tinggi, maka mereka tidak sampai jatuh. Wah, senang sekali Abi, Maria, dan Yati. Lalu bagaimana cara memberikan pelajaran kepada Windy? Yati pun bertanya pada Maria, Maria, kalau hanya begini saja, bagaimana cara kita memberi pelajaran pada Windy? Gampang. Kalian sekarang kan sudah tahu bagaimana kira-kira kelenturan karet ini. Tidak membahayakan kan? Iya, tidak bahaya. Lah terus bagaimana cara memberi pelajaran ke Windy? Begini, karet ini tidak usah kita ikat di 2 batang pohon, tetapi kamu, Abi dan Yati, kalian memegang masing-masing ujung tali karet ini. Terus, nah nanti kalau Windy datang, kita ajak lompat tinggi seperti kita bermain ini tadi. Tapi kan apa yang membuat Windy jerah? Apa yang membuat Windy mendapatkan pelajaran dari karet ini? Nanti aku beritahu ya. Katanya Maria begitu. Ternyata benar anak-anak. Sebentar kemudian si Windy datang. Hei Maria, Abi, Yati, apa itu? Main karet seperti anak kecil saja. Wah, kata si Windy begitu. Padahal mereka memang usianya juga kecil, tapi Windy mengatakan seperti anak kecil saja bermain karet. Tahukah anak-anak kenapa Windy mengolok-olok seperti itu? Olok-olok Windy ini sebenarnya dia ingin juga ikut bermain lompat tinggi dengan tali karet. Nah, itulah sifat dari anak yang selalu dengki, selalu iri terhadap teman-temannya. Seakan-akan dia tidak butuh, tetapi sebenarnya dia butuh. Nah, sifat itu sudah dikenali oleh Maria. Maka Maria berbisik pada Abi dan Yati. Abi, Yati, dia sudah kena perangkap. Perangkap apa? Dia sebenarnya ingin ikut bermain lompat tali ini.
benarkah? Tapi bagaimana caranya? Begini caranya, kamu memegang ujung karet ini, Abi di sebelah ujung kanan dan Yati di sebelah ujung kiri. Ketika si Windy melompat tali ini, angkatlah karet ini setinggi mungkin. Itu. Oh, begitu ya. Tetapi Abi ragu-ragu. Maria, jangan-jangan nanti si Windy jatuh. Ya, kan kalian sudah mengalami. Ini tadi karetnya begitu lentur, tidak mungkin akan menjatuhkan. Si Yati pun hanya diam, tetapi diamnya juga merasa khawatir. Ya sudah, ayo kita ajak. Windy, kamu ingin ikut pelatihan, ingin ikut lompat tali kan? Si Windy pura-pura tidak mau. Buat apa? Itu permainan anak kecil. Aku tidak suka. Lihatlah kami bermain. Akhirnya si Abi, Maria, dan Yati bermainlah lompat tali. Wah, lompat senang. Kalau yang satu tersangkut tali, maka dia harus memegang tali. Gantian begitu bertiga. Seru sekali permainannya. Nah, tentu saja keseruan permainan Abi, Maria, dan Yati ini membuat semakin iri daripada Windy. Windy hanya melihat saja, tetapi dia sebenarnya ingin ikut terlibat dalam permainan itu. Maria merasakan itu. Maria akhirnya memanggil Windy. Windy, sini. Kamu ingin ikut bermain tali kan? Windy pura-pura. Enggak. Jangan bohong. Aku tahu kamu ingin sekali ikut bermain kami bertiga. Ya sudahlah, kalau kalian memaksa. Iya, Windy, ayo bermain tali bersama-sama, katanya Abi. Yati pun menimpali. Iya Windy, ayo bermain. Ya sudah, aku ikut. Sambil malu-malu dia akhirnya ikut meloncat. Tingginya 1 lutut, meloncat 1 lutut. Wah, ternyata si Windy ini tidak sepandai 3 temannya. Berkali-kali kakinya tersangkut. Wah, jadilah si Windy. Kemudian bagaimana pembelajaran yang direncanakan oleh bertiga ini anak-anak? Nah, untuk itu jangan kemana-mana. Kita tunggu bagaimana si Windy menjadi jera terhadap pelajaran yang diberikan oleh 3 anak ini dengan lompat tali. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Tentu saja anak-anak sudah penasaran ini bagaimana cara 3 sahabat ini, Abi, Maria, dan Yati ini, untuk memberi pelajaran pada Windy. Nah, sekarang ketika sudah bermain, saat inilah rencana bertiga akan dilaksanakan. Maria pun berbisik kepada Abi dan Yati. Abi, Yati, sekarang ketika giliran Windy melompat, kalau sudah melompat, angkatlah tali itu. Wah, ya. Wah, katanya Abi, Yati begitu. Benar anak-anak. Sekarang giliran Windy. Melompatlah Windy. Bisa lolos. Melompat balik, lolos. Nah, sekarang baru Maria agak menjauh dari permainan itu dan akan memberikan apa-apa. Windy tidak tahu, dia meloncat. Wah, saking senangnya Windy meloncat dan tidak pernah tersangkut tali karet ini. Dia sampai lupa meloncat sana, meloncat sini, meloncat bolak-balik, meloncat tidak tersangkut. Kali ini si Maria memberikan tanda.
Wah, beri tanda gitu pada Abi dan Yati. Saat si Windy meloncat, Abi dan Yati menaikkan talinya. Wah, agak tali, tentu saja si Windy tersangkut tali karet tadi. Tapi anak-anak ternyata tidak hanya tersangkut begitu saja, tetapi Windy benar-benar jatuh terjerembab di atas tanah. Lututnya luka. Lalu Abi Maria Yati ketakutan juga. Aduh, Windy terluka. Dihampirilah Windy. Windy mengadu, aduh. Tetapi Windy tidak mau menangis, walaupun sebenarnya ingin menangis, menahan rasa sakitnya. Tetapi Windy malu terhadap ketiga teman-temannya. Abi Maria Yati mendekati Windy. Windy, bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Cuma lututku saja yang ini terluka. Oh ya, kalau begitu aku carikan obat merah. Maria langsung pergi masuk ke dalam rumah. Cepat-cepat masuk ke dalam rumah, keluar membawa obat luka. Diobatinya. Begitu ditetesi obat luka itu, Windy menjadi karena perih, karena pedih. Si Abi dan Yati takut, anak-anak. Waduh, kok begitu ya? Akibatnya dia harus terluka. Bagaimana ini? Berarti kita sudah mencelakai teman kita. Itu akhirnya si Windy cuman aduh mengeluh gitu. Sampai si Windy ini jalannya tidak bisa seperti biasanya. Dia jalannya agak pincang karena menahan rasa sakit di lututnya. Windy diajaklah ke rumah Maria. Diambilkan minum, kemudian dielap itu lukanya, sambil mereka bertiga meminta maaf pada Windy. Windy, minta maaf ya, itu tadi tidak sengaja, katanya Abi dan Yati, juga Maria. Yati pun juga demikian. Iya Windy, itu tadi tidak sengaja, kamu meloncat terjerembab, katanya Yati gitu. Nah, padahal anak-anak mereka mengatakan tidak sengaja, padahal sebenarnya sudah direncanakan. Nah, itu tidak boleh anak-anak mencelakai teman sendiri lalu mengatakan tidak sengaja, padahal memang sudah disengaja. Mereka bertiga merasa bersalah. Tapi bagaimana ya? Ini kan tujuannya untuk memberi pelajaran si Windy. Pikir mereka bertiga begitu. Akhirnya si Windy dihibur anak-anak. Windy, kamu kalau bermain dengan kami bertiga bagaimana? Ya memang aku ingin bermain sama kalian, tapi selama ini kalian tidak pernah mengajak aku. Lah terus kenapa kamu selalu menarik rambutku, dan kamu beberapa kali memecahkan kacamataku, dan kamu beberapa kali mempermalukan aku. Semuanya bertiga mengatakan begitu pada Windy. Windy pun juga berpikir, Windy ini sebenarnya ingin bermain dengan ketiga anak temannya itu, ingin bermain Abi, Maria, dan Yati. Tetapi Abi, Maria, dan Yati ini tidak pernah mengajak Windy. Itulah Windy akhirnya membuat ulah supaya diajak bermain oleh ketiganya. Tetapi si Windy salah caranya, ingin bermain dengan mereka bertiga tetapi dengan cara mengganggu mereka bertiga. Nah, sebaliknya juga demikian. Abi, Maria, dan Yati ingin memberi pelajaran kepada Windy agar tidak mengganggu ketiganya, tetapi caranya yang juga salah. Keduanya akhirnya merasa bersalah. Windy pun berkata pada mereka bertiga, Abi, Maria, Yati,
kemarin-kemarin sih aku sebenarnya ingin bermain dengan kalian bertiga, tetapi karena kalian tidak pernah mengajakku. Nah, benar kan kata Paman Sam ini tadi? Ternyata Windy memang ingin bermain dengan mereka bertiga, karena tetapi mereka bertiga tidak pernah mengajak Windy. Itulah sebabnya Windy mencari perhatian. Si Abi diganggu, ditarik rambutnya, si Maria berkali-kali kacamatanya pecah karena didorong oleh Windy. Si Yati pun juga demikian, diolok-olok, katanya lelaki yang pakai rok. Itu sebenarnya Windy hanya menarik perhatian supaya Abi, Maria, dan Yati ini mengajak bermain Windy. Nah, ini ternyata keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang baik, anak-anak. Tetapi tujuan baik ini tidak serta-merta dipikirkan akibatnya. Nah, si Windy ingin bermain dengan teman bertiganya dengan cara mengganggu. Si tiga sahabat ini ingin menyadarkan Windy, tetapi tidak berpikir akibatnya. Tiga sahabat ini mencelakai Windy, Windy pun juga mencelakai ketiga sahabatnya. Nah, akhirnya mereka berempat saling menyadari kesalahannya masing-masing. Oh iya ya, kalau begitu mulai besok ayo kita berempat bermain. Kamu Windy ikut aku bermain. Ya, terima kasih. Kalau aku bisa bermain dengan kalian bertiga, pastilah aku tidak akan mengolok-olok kalian lagi, tidak melukai kalian lagi. Setuju? Setuju. Akhirnya mereka bertiga setuju. Nah, anak-anak, jika bermain dengan teman-teman, maka jika memberikan satu pelajaran, jika memberikan satu hukuman, maka pelajaran dan hukuman apa harus dipikirkan dulu akibatnya. Ya, itu dongeng Paman Sam, cerita Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan Paman Sam di minggu depan bisa bercerita lagi, memberikan cerita yang baru, memberikan dongengan yang baru, dan satu kata bagi Paman Sam yang selalu Paman Sam sampaikan: anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.